wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Walas Kurniawati, calon guru penggerak dari Kabupaten Demak Angkatan kelima. Nah, hari ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan refleksi Ki Hajar Dewantara, bagaimana menciptakan belajar merdeka bagi anak-anak sebelum saya mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara dan sesudah saya mengetahui tentang modul 1 apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya selaku guru masih mengibaratkan anak sebagai gelas kosong yang harus diisi. Pendidikan bertugas mengisi air ilmu pengetahuan sehingga gelas itu penuh. Bila sudah penuh, maka berhasillah pendidikan itu. Saya sebagai guru juga masih mengibaratkan anak sebagai kertas kosong yang bisa ditulisi apapun oleh guru. Saya belum tahu dan belum menyadari adanya kodrat alam anak yang dibawa, yaitu bakat atau minat dan kodrat zaman. Pembelajaran di kelas juga masih berpusat pada guru, hanya fokus dengan hasil kognitif, bukan fokus dengan proses, yaitu afektif dan psikomotor. Pembelajaran dikatakan berhasil jika anak sudah menguasai materi dan hanya fokus dengan penilaian semata. Saya sebagai guru juga tidak banyak memberi kesempatan anak bertanya, hanya fokus kepada anak disiplin, tertib, dan paham yang saya jelaskan, supaya mereka bisa mengerjakan tugas dari guru dan mendapatkan nilai yang sesuai KKM. Saya sebagai guru kurang memahami karakteristik peserta didik, yaitu karakteristik audio, visual, dan kinestetik. Anak memiliki berbagai karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Saya sebagai guru juga merasa gagal jika nilai anak banyak yang di bawah KKM. Jadi saat pembelajaran saya hanya fokus pada nilai. Saya juga dalam pembelajaran sebagai guru masih menuntut anak menguasai semua pelajaran dan mengabaikan bakat minat, meminta mereka menghafal berbagai materi tanpa metode lain seperti menyanyi, tepuk, dan metode lainnya. Perubahan setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya sebagai guru mempelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka belajar, kreatif, inovatif, dan mandiri. Semuanya berpusat pada kesejahteraan peserta didik atau student well-being. Kesejahteraan peserta didik merupakan keadaan emosi peserta didik yang menunjukkan adanya positive mood atau suasana hati yang menyenangkan dan positive attitude, yaitu perilaku yang positif. Hubungan antara teman sebaya dan guru sehingga bisa menimbulkan sikap yang optimis.
Setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai guru belajar tentang adanya kodrat alam. Anak memiliki bakat dan minatnya sendiri. Ada yang bakat melukis, menyanyi, membaca puisi, dalam hal kesenian ataupun IT. Anak juga tidak lupa memiliki kodrat alam bermain. Maka dari itu, setiap pembelajaran, saya selaku guru akan menyisipkan permainan supaya anak lebih bersemangat. Ada pula kodrat zaman. Di era global, IT sangat diperlukan, apalagi kelas 6 ada ANBK yang mewajibkan anak mahir dalam IT. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun anak untuk belajar IT. Demikian, anak juga diibaratkan menanam padi. Kita sebagai guru hanya bisa mencabuti rumputnya dan membunuh hamanya. Anak memiliki minatnya sendiri tanpa bisa dipaksakan. Belajar merdeka, belajar sesuai bakat dan minatnya. Anak memiliki karakteristik tersendiri. Kita tuntun mereka sesuai bakatnya seperti menari, berbana, gamelan, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, saya belajar tentang menghamba pada anak. Sebagai guru, kita hanya sebagai fasilitator. Semua pembelajaran berpusat pada siswa. Kita hanya bisa mengembangkan bakat dan minatnya, membimbing mereka supaya menjadi pelajar Pancasila. Seperti kreatif, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, komunikasi, bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara ada budi pekerti. Budi pekerti adalah ranah batin yang meliputi Trisakti, yaitu pikiran, rasa, dan kemauan. Kita lebih sering mendengarnya sebagai cipta, rasa, dan karsa. Pekerti adalah ranah lahir yang mewujud tenaga atau semangat. Dengan kata lain, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau pekerti yang mempengaruhi lakunya. Untuk mewujudkan budi pekerti di sekolah, sebagai guru ada sholat berjamaah bersama, ada pembacaan Asmaul Husna, ada baca tulis Al-Quran, bermaksud untuk membentuk budi pekerti anak. Tidak lupa, anak sebagai kodratnya adalah bermain. Maka di setiap hal kita sisipkan permainan. Bisa bermain peran, belajar dengan tepuk, belajar dengan lagu, tanpa harus semua dihafalkan seperti rumus matematika atau menghafal pengertian lainnya. Adapun konsep Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari yaitu Among, Trino, dan Trini.
memberikan kebebasan untuk belajar berdasarkan pengalaman sendiri dalam pengawasan guru. Pemakaian metode Among, suatu metode yang tidak menghendaki paksaan, melainkan memberikan tuntunan bagi anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Trino niteni yaitu mengerti atau menghafal, niroke yaitu menirukan, nambahi berarti menambah dengan wawasan yang mereka mengerti sendiri. Adapun tringo yaitu ngerti, berarti dia harus mengerti dan memahami apa yang dia lakukan. Rasa, merasakan apakah yang dia lakukan benar atau salah. Neliti, mengoreksi kembali atau merefleksi dirinya, apakah sudah benar, sudah tepat atau belum hal ini dilakukan, baik di sekolah maupun bermasyarakat. Trikon, kontinu, konsentris, dan konvergen. Kontinu berisi harapan agar kaum muda dapat melestarikan kebudayaan asli Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kebudayaan yang ada mesti dikembangkan. Memasukkan mata pelajaran muatan lokal, melakukan upacara-upacara adat, dan mementaskan kebudayaan di daerah. Seperti hanya di SD Gajah 2, ada ekstra tari yang disesuaikan dengan tari lokal di Demak. Di Demak terkenal khas tari sipin, tari gambyong ler-iler, tari ngunduh jambu ler-iler, dan tari dolanan lainnya. Ada pula ekstra rebana, puisi, menggambar, dan pantomim, serta yang lainnya, sesuai bakat anak. Konsentris dipahami sebagai upaya untuk bersatu dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain secara global. Seperti di Gajah 2, kita ada lab komputer. Anak-anak bisa belajar IT di lab komputer. Karena kelas 5 ada ANBK, jadi anak harus mahir IT. Selanjutnya konvergen. Upaya untuk mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia dengan cara memadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Seperti halnya ekstra mempelajari bahasa Inggris, supaya anak mahir berbahasa Inggris dan dapat berkomunikasi dengan warga asing. Konsep Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengar dan sangat familiar yaitu Triloka. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayan. Ya, ing ngarsa sung tulodo. Sembayan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan. Kita sebagai guru diharapkan memberi contoh kepada siswanya. Misalnya, hal yang sedikit tapi bermakna. Mengambil sampah. Memberikan contoh senyum, salam, dan sapa. Ing madya mangun karso berarti di tengah
membangun motivasi. Kita sebagai guru harus selalu memotivasi anak supaya semangat dalam belajar. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dukungan. Apapun hasil karya mereka, kita sebagai guru harus memberikan reward. Bagaimanapun, apapun minat bakat mereka, kita sebagai guru hanya bisa mendukung dan menuntunnya supaya berkembang sesuai zaman. Setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah yang pertama, sebagai guru berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Apapun yang diucapkan dan dilakukan guru pasti akan diikuti oleh siswanya. Makanya kita harus berusaha menjadi teladan semaksimal kita. Berikutnya, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Kita harus memahami karakter siswa, apa bakat dan apa minatnya. Merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan menyenangkan. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Apapun pembelajarannya berpusat pada siswa. Siswa diminta kritis, inovatif, dan berkreasi dalam hal pembelajaran. Selanjutnya, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita, motivasi kepada anak-anak. Kita perlu melakukan hal itu supaya anak nyaman dan senang dalam pembelajaran, supaya tujuan pembelajaran tercapai, bukan hanya kognitif, tapi afektif psikomotor juga tercapai. Mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi baik dengan orang tuanya. Di SDN Gajah 2 kita sudah memiliki grup-grup kelas yang di dalamnya ada wali kelas dan orang tua murid. Di sana saling berkomunikasi bagaimana perkembangan anak di sekolah, bagaimana anak di rumah, mengingatkan orang tua untuk selalu membimbing, dan guru selalu menjalin komunikasi yang baik supaya pembelajaran dan karakter anak terbentuk dengan baik. Memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minatnya. Di SDN Gajah 2 banyak sekali ekstrakurikuler yang bisa menggali potensi anak, seperti tari, rebana, puisi, pantomim, menggambar, dan masih banyak lainnya. Kita berusaha selalu menyalurkan minat dan bakat anak sesuai kemampuan mereka, sesuai karakter mereka, dan sesuai sosial budaya. Hal itulah yang ingin diwujudkan Ki Hajar Dewantara sebagai merdeka belajar. Anak diharuskan kreatif, inovatif, dan mandiri. Semua penerapan tadi bertujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara pembiasaan Asmaul Husna, sholat berjamaah, dan baca tulis Al-Quran. Berkebinekaan global. Di sini anak dikembangkan minatnya untuk rebana, karawitan, dan tari untuk mengembangkan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, bergotong royong.
anak-anak selalu dibiasakan untuk bergotong royong, untuk membersihkan kelas maupun untuk berdiskusi untuk menghasilkan kesepakatan. Anak dituntut untuk kreatif. Kami di kelas 5 membuat poster dengan menggunakan Canva. Selainnya itu ada ribbon. Setiap hari-hari besar, anak-anak dituntut untuk membuat ribbon. Bernalar kritis. Di dalam kelas, anak selalu disuguhi masalah dan dituntut untuk bernalar kritis untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menyimpulkannya bersama. Kenapa hal itu selalu ditekankan? Supaya anak mandiri. Mandiri dalam masyarakat sesuai karakter sosial budaya yang ada di masyarakat, supaya anak dapat berlaku dengan sehat, selamat, dan bahagia sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara, yaitu belajar mandiri, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.